Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Umah atau biasa dipanggil Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu tentang membuat entity relationship diagram atau ERD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam. Nah, untuk soal yang diberikan yaitu entity relationship diagram atau ERD tersebut silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Nah, untuk ERD-nya seperti ini. Di sini ada dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin yang saling berhubungan. Oke, selanjutnya untuk mengerjakan tugas 2 ini yaitu memerlukan exam. Nah, maka bisa diinstal pada link berikut. Setelah melakukan install pada exam, lalu install komponen MySQL dan phpMyAdmin seperti biasa pada berkas yang sudah terunduh. Nah, jika examnya sudah terinstall pada laptop atau PC, maka langkah selanjutnya yaitu buka exam control panel. Nah, ini tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, untuk menjalankannya yaitu kita klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah buat database-nya dengan cara login ke localhost phpMyAdmin. Tapi di sini bisa melalui cara yaitu langsung klik pada adminnya dan akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat database-nya kita perlu klik new, lalu kita namain database-nya misalnya database baru rumah sakit. Lalu untuk membuatnya kita klik go. Nah, ini klik create. Nah, di sini database sudah berhasil dibuat dan tampilannya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat tabelnya dengan cara kita klik SQL di sini. Nah, ini adalah tempat untuk membuat tabelnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetikan untuk membuat tabelnya.
Di sini masing-masing tabelnya sudah berhasil saya inputkan pada SQL-nya, maka selanjutnya saya akan mencocokkan dengan ERD-nya. Nah, ini adalah ERD-nya. Saya kecilkan. Nah, di sini ada dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Kita mulai dari dokter terlebih dahulu. Di sini dokter mempunyai 7 atribut, yaitu ada ID dokter. Nah, ada lalu nama dokternya, tanggal lahir, ada alamat dokternya, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Sudah ada 7 atribut yang terinput di sini. Nah, oke, selanjutnya ke ke pasien dokternya. Nah, di sini ada untuk pasien dokternya ada 5 atribut, yaitu ada ID, lalu ID dokter, terus waktu periksa, ini waktu periksa, terus ada ID pasien. Nah, ya 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir ada resep. Oke, sudah 5. Lalu pada pasien, di sini pasiennya mempunyai 4 atribut, yaitu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. 1, 2, 3, 4, dan sesuai. Selanjutnya ada daftar. Di sini daftar mempunyai 3 atribut. Ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Untuk selanjutnya administrator. Di sini administrator mempunyai 3 atribut, yaitu ID admin, ada nama admin dan waktu jaga. Yang terakhir ada dokter admin. Ini mempunyai 3 atribut, yaitu ada ID data, ID admin, dan ID dokter. Nah, di sini juga begitu. Udah lengkap. Ini di kelas saja. Nah, selanjutnya untuk menyimpan tabel ini, kita klik Go. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka tabel ini berhasil untuk disimpan. Bisa dilihat pada ini, bertambah ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah,
di sini juga udah kesimpan. Nah, karena saya tadi lupa untuk menjelaskan kodenya per baris, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari cara membuat tabel tadi. Nah, di sini create tabel itu untuk membuat tabel data, sintaknya. Nah, dokter itu adalah nama tabelnya. Di sini ID dokter adalah sebagai atribut, in adalah tipe datanya yang bernilai 10, nilai maksimumnya 10. Tipe data integer itu tipe data yang berisi angka. Nah, di sini itu ada primary key. Primary key itu adalah sebagai kunci utamanya. Dan auto increment itu sebagai digunakan agar tidak ada data yang sama secara berulang. Selanjutnya ada nama dokter. Nama dokter di sini bertipe data varchar yang mempunyai nilai maksimum 30. Terus ada tanggal lahir atau date. Tanggal lahir di sini memiliki tipe data date yang isinya adalah tanggal. Selanjutnya ada alamat dokter yang mempunyai tipe data varchar yang berisi karakter. Dan nilai maksimumnya adalah 50. Selanjutnya nomor HP di sini bertipe data varchar. Kalau memakai in juga bisa sih. Nah, untuk spesialis bertipe data varchar juga, nilai maksimumnya 30, waktu kerja varchar nilai maksimumnya 20. Nah, untuk selanjutnya juga sama seperti itu. Namun di sini ada jenis kelamin mempunyai tipe data enum. Enum ini adalah tipe data yang untuk memilih dua atau lebih kondisi. Seperti ini bisa memilih jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi seperti itu penjelasan dari kode-kode yang saya ketikkan tadi. Nah, setelah tabelnya berhasil untuk dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan nah, ini langkah kelima, ini langkah keenam, yaitu mengisi datanya dengan cara memasukkan data-data ke dalam tabel yang telah dibuat. Itu saya akan mempraktikannya. Saya mempraktikannya di tabel pasien. Tinggal klik aja yang pasien ini, lalu klik insert. Nah, untuk ID-nya ini saya mau 100 dan nama pasiennya Nabila. Untuk jenis kelaminnya perempuan dan alamat pasiennya Kota Kediri. Oke. Di sini ID pasiennya 101, nama pasiennya Riki, jenis kelaminnya laki-laki, untuk alamat pasiennya di Cikarang Timur, dan untuk save-nya kita klik go. Nah, kalau sudah begini maka datanya sudah terinput. Untuk selanjutnya saya mau menambahkan 4 data lagi. Oh salah, ini adalah ID ya teman-teman, 104 seperti 105 karena ada auto incrementnya.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka pasiennya sudah berhasil ke input. Oke, nah untuk langkah selanjutnya yaitu kita perlu mendefinisikan masing-masing hubungan dari tabel-tabelnya dengan cara mengetahui indeks dari masing-masing tabel tersebut. Nah, kita kembali lagi ke ke localhost-nya. Setelah itu kita perlu memberikan indeks pada masing-masing tabelnya yang dianggap sebagai foreign key. Foreign key itu sebagai kunci cadangan pengganti primary key, itu biasa disebutnya indeks kalau di sini. Nah, misalnya contoh pasien dan daftar mempunyai hubungan pada ID pasien. Jadi ID pasien adalah indeksnya. Untuk selanjutnya kita akan memberikan indeks untuk masing-masing tabelnya, data tabelnya. Yang pertama kita akan memberikan indeks pada pasien. Kita klik pasien lalu klik struktur. Nah, pasien di sini memiliki indeks pada ID pasien. Klik indeks lalu oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini dan ada kunci warna abu-abu, maka indeks sudah berhasil terinput. Selanjutnya pada daftar. Daftar ini memiliki indeks pada ID admin dan ID pasien. Selanjutnya yaitu administrator. Administrator ini memiliki indeks pada ID admin. Untuk selanjutnya pada dokter admin, ini memiliki indeks pada ID admin dan ID dokter. Oke, selanjutnya yaitu pada dokter, ini memiliki indeks pada ID dokter. Untuk pasien dokter yang terakhir adalah ini memiliki indeks pada ID dokter dan ID pasien. Nah, indeksnya sudah berhasil diinputkan. Setelah itu lalu klik database-nya. Nah, di sini lalu pergi ke more lalu pilih designer. Ini untuk menghubungkan dan menambahkan relasinya. Oke, bentuknya jadi dokter di sini, dokter admin di atas. Setelah terhubung seperti ini, selanjutnya kita save terlebih dahulu. Kita beri nama rumah sakit. Lalu klik go. Nah, kalau sudah tampilannya begini, ini udah kesimpan. Selanjutnya kita beri relationship. Nah, di sini yang pertama pasien dengan daftar. Hubungannya adalah ID pasien. Karena pasien yang mendaftar akan mendapatkan ID pasien. Kita klik sini dan sini. Nah, di sini kita pilih cascade. Cascade itu digunakan untuk
digunakan agar jika data utama berubah, maka semua datanya akan ikut berubah. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terhubung. Selanjutnya, kita hubungkan daftar dengan administrator. Nah, ini hubungannya adalah ID admin karena admin akan meminta data ke tabel. Di sini administrator memiliki hubungan pada ID admin. Kita kasih cascade lagi, lalu OK. Nah, udah terhubung. Selanjutnya admin dengan dokter admin, hubungannya pada ID admin. Karena dokter admin akan mencari data dokter yang sesuai dengan pasien. Nah, oke, sudah kehubung. Ini ralat, ini admin dengan dokter admin, hubungannya ID admin karena admin akan menyerahkan data ke dokter admin. Nah, selanjutnya yaitu dokter admin dengan dokter. Ini hubungannya pada ID dokter karena dokter admin akan mencari data dokter yang sesuai dengan pasien. Oke, dan ini relasinya sudah terhubung. Selanjutnya yaitu dokter dengan pasien dokter. Nah, ini hubungannya pada ID dokter karena pasien akan mendatangi dokter yang sesuai dengan penyakitnya. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya yaitu hubungan antara pasien, dokter, dan pasien. Ini memiliki hubungan pada ID pasien karena pasien dokter berawal dari pasien. Kalau pasien ini masih tahap awal pendaftaran. Nah, kalau pasien dokter ini sudah tahap akan diperiksa. Oke, nah ini sudah terhubung semua. Maka langkah selanjutnya adalah uji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Caranya yaitu kita pergi ke exam control panel, lalu kita klik cell. Nah, tampilannya muncul seperti command prompt ya. Setelah itu kita ketik my new root. Setelah itu enter. Kurang SQL, MySQL root. Nah, itu kita enter. Nah, kalau tampilannya sudah begini, welcome to the MariaDB monitor, maka ini sudah bisa digunakan. Setelah itu kita klik show databases titik koma. Nah, bentar saya. Nah, ini database-nya ada basis data baru, coba lagi, dan seterusnya udah muncul. Kita perbesar saja. Setelah itu kita buka tadi nama filenya tadi, nama database-nya, database baru rumah sakit. Nah, use rumah
database baru, rumah sakit. Nah, enter. Nah, kalau seperti ini maka database-nya sudah berhasil untuk dipanggil ya. Lalu show tables, enter. Nah, ini adalah tabel yang tadi kita buat. Setelah itu kita select from pasien untuk masuk ke dalam tabelnya. Selanjutnya enter. Nah, di sini ID pasiennya sudah sesuai, nama pasiennya, jenis kelamin dan alamat pasien sudah berhasil kepanggil. Setelah itu saya akan mencoba memanggil nama pasien yang berjenis kelamin perempuan. Cara select nama pasien, jenis kelamin from pasien where, jenis kelamin sama dengan P. Nah, begini. Oke, di sini ada 3 nama jenis kelamin perempuan. Dan saya akan mencoba untuk memanggil yang laki-laki. Oke, seperti ini. Untuk itu saya akan mencocokkan dengan yang di sini, localhost-nya. Snap left. Oke. Mulai dari pertama yaitu ini sesuai ya, ada basis data baru. Coba lagi database rumah sakit, terus information, ini sudah sama. Selanjutnya yaitu pada ininya, isi dari database-nya. Nah, ini ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter udah sesuai. Selanjutnya yaitu pada pasiennya. Kita buka di sini. Namanya sudah sesuai dan ID pasien, jenis kelamin dan alamatnya. Nah, oke, selanjutnya kita mencoba melakukan pemanggilan yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini juga sesuai. Dan yang laki-laki juga sesuai. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.